Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 2, teksnya ayat 27 sampai 36. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 27 sampai 29. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan menegur tentang tidak menghormati Tuhan dan menghormati anak-anaknya lebih daripada Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 30 sampai 36. Tuhan akan menghukum keluarga Eli, dan siapa yang menghormati Tuhan akan ia hormati, tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Kesimpulannya, seorang abdi Allah datang kepada Eli. Dia menegur Eli dan anak-anaknya yang memandang dengan loba kepada kurban sembelian Tuhan dan kurban sajiannya, dan yang menggemukkan dirinya dengan bagian yang terbaik dari setiap kurban sajian. Dan dia berkata, siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Menurut Tuhan, tidak ada lagi seorang kakek di dalam rumahnya, dan ia akan mengangkat seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatinya dan jiwanya Tuhan. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan mengutus seorang abdinya kepada Eli supaya memberitakan rencana hukum atas keluarga Eli. Ia akan mematahkan tangan kekuatan Eli dan tangan kekuatan kaumnya, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluarganya. Kedua, ia akan hormati siapa yang menghormatinya, tetapi siapa yang menghinanya akan dipandang rendah. Ketiga, Tuhan akan mengangkat baginya seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatinya dan jiwanya, dan ia akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang Tuhan urapi. Kemudian ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan dia menegur Eli dan anak-anaknya sebab mereka memandang dengan loba kepada kurban sembelian Tuhan dan kurban sajiannya. Demikian itu mereka menggemukkan dirinya dengan bagian yang terbaik dari setiap kurban sajian, sehingga Tuhan ingin menghukum mereka sekeluarganya. Kedua, akan diangkat seorang imam kepercayakan oleh Tuhan. Pertamanya itu Samuel. Samuel sudah diangkat sebagai imam, tetapi akhirnya itu rancangan Tuhannya sudah dilaksanakan pada waktu Yesus Kristus. Kita sudah tahu Yesus Kristus adalah imam yang besar. Dia sepertinya raja. Pada waktu Yesus itu semuanya sudah dilaksanakan. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan lebih menghormati atau menghargai manusia siapapun. Anak, ayah, orang kaya, orang yang berkuasa, dan lain-lain. Kalau kita lebih menghormati daripada Tuhan dan menghargainya manusia, itunya dosa. Janganlah begitu. Kedua, berdoa akan Tuhan mengangkat seorang pemimpin yang berlaku sesuai dengan hatinya dan jiwanya. Zaman ini Tuhan angkatlah dari kita seorang pemimpin seperti itu. Dan juga usaha akan menjadi pemimpin dalam iman dengan berlaku sesuai dengan hati Tuhan. Artinya kita juga dan Anda sendiri usahakan supaya diangkat sebagai pemimpin yang berlaku sesuai dengan hatinya. Inilah kewajiban kita. Akhirnya PR praktik hari ini memohon kepada Tuhan akan beritahukan apa yang kita harus melakukan dalam hari ini sebagai orang percaya, dan usaha tetap memberitahukan kehendak Tuhan dengan melakukan sesuai dengan hatinya. Kita harus menjadi sepertinya abdi Allah, sepertinya pemimpin yang baik yang Tuhan mengangkat kita karena sesuai dengan hatinya. Kita harus menjadi begitu. Inilah kehendak Tuhan.
dan kewajiban orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.